Pimpinan, usul konkret pimpinan. Sebaiknya nggak usah dijawab lagi. Kita masuk pada draft kesimpulan aja kalau memang ada kesimpulan. Enggak, pimpinan, saya harus Ya, jelaskan dulu menyangkut dengan biji ya. supaya tidak ini. Biar ini jelas, kita persilakan kepada Pak Menteri. Nanti yang lain-lain kita bisa bicarakan setelah ini. Baik, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, menyangkut dengan LPG, kami sebenarnya bermaksud untuk bagaimana melakukan penataan aja. Tidak ada maksud lain. Tapi kalau Bapak Ibu setuju untuk tidak kita lakukan penataan, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak-Bapak setuju untuk tidak usah melakukan penataan dengan pola yang seperti ini, nggak apa-apa, kita nggak usah tata, kita jalan aja apa adanya. Kita setuju nggak? Kalau setuju, sepakati. Kalau nggak apa-apa, saya akan sampai kepada Tadi presiden. PDI Perjuangan udah setuju, Pak. Gimana? PDI Perjuangan sudah setuju. Tinggal Bapak tanya sama fraksi yang lain. Nggak, artinya, saya mau sampaikan ini beban berat juga. Tapi ini adalah keberanian kita untuk membuat keputusan. Tidak ada barang atau sesuatu yang kita memperbaiki yang tidak seharusnya itu mulus. Pasti ada dinamika. Tapi dinamika ini pilihannya kita mau memperbaiki atau tidak. Risikonya ada. Dan yakinlah, insya Allah apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan. Karena apa? Ini barang nggak ada yang langka, semua stok ada. Stok LPG untuk 3 bulan ke depan itu lengkap ada. Cuman distribusinya saja yang sekarang dari pengencer, saudara-saudara saya pengencer ini penting. Saya setuju sama teman-teman bahwa mereka ini juga butuh lapangan pekerjaan. Setuju saya. Saya pernah jadi pengusaha UMKM kok, pernah jual kue saya. Saya nggak pingin juga mereka itu susah. Tapi saya juga tidak pingin mereka di apa ya? Ya kira-kira ada unsur-unsur lain lah. Akibat mungkin juga mohon maaf mereka tidak teliti. Bapak Ibu kan sudah tahu bahwa terjadi oplosan banyak-banyak. Ini kalau kita biarkan uang 87 triliun ini nyampe. Itu aja kalau saya. Itu satu. Karena itu saya sangat mengapresiasi, berterima kasih untuk kita atas pandangan Bapak Ibu semua terhadap LPG ini kita lakukan penataan. Namun, saya juga udah ngomong sama Pertamina. Kami akui kok bahwa ada juga laporan yang masuk ke saya bahwa ada dan lain-lainnya itu. Syarat-syarat dan lain-lainnya berupa UPT. Ada itu. Dan saya udah bilang sama Pak Dirut Pertamina, yang kayak begini nggak perlu kita pelihara dan harus kita selesaiin. Itu saya jujur aja. Saya juga dapat laporan teman-teman pengusaha saya kan banyak. Tapi udah itu masa lalu. Kita mau menatap masa depan. Nah terkait dengan ini, menyangkut dengan pengencer, kita naikkan statusnya menjadi sub pangkalan dengan syarat yang minimal mungkin, tetapi kalau wilayah yang bisa masuk teknologi, pimpinan, Usul konkret pimpinan. Sebaiknya nggak usah dijawab lagi. Kita masuk pada draft kesimpulan aja kalau memang ada kesimpulan. enggak, Ya, yang menjadi persoalan adalah pertanyaannya mengapa gas LPG ini sangat langka sekarang. Padahal ini kan tadi dikatakan stoknya bisa memenuhi kebutuhan untuk 3 bulan ke depan. Berarti kan banyak. Nah, berarti ada pengaturan yang tidak baik dalam memainkan mendistribusikan gas LPG 3 kilo ini, ya. Apakah itu adalah distributornya, apakah itu
pengusaha-pengusaha yang bermain di dalam ditahan supaya nanti langka dan harganya mahal. Itu kan siapa yang bermain di balik itu yang juga perlu ditelusuri. Kan tadi dikatakan ada permainan-permainan upeti-upeti yang mau jadi pengencer eceran ya supaya dijual satu demi satu. Itu juga ada permainan, katanya ada upeti-upeti yang disisipkan di situ. Nah, ini semua harus ditertibkan oleh pihak-pihak terkait yang berwenang dalam persoalan ini ya. Cara pengecer atau warung bisa jual LPG 3 kilo dan persyaratannya apa saja ya. Tadi sudah disampaikan. Mulai 1 Februari 2025 ya, LPG atau LPG subsidi 3 kg tidak lagi dijual oleh pengecer atau warung kelontong biasa. Gas LPG tersebut kini hanya dijual di pangkalan resmi Pertamina dengan harga yang lebih terjangkau, yakni sesuai harga eceran tertinggi ya yang sudah ditetapkan. Wakil Menteri SDM misalnya, Yulio Tanjung menyampaikan bahwa kebijakan ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan gas ya, serta memastikan harga jualnya tetap sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kalau mengecer menjadi pangkalan, justru mata rantai untuk mereka lebih pendek. Ya, layar tambahan itu pengecer itu yang kami hindari, kata Yuliot saat ditemui di kantornya. Meski begitu, pengecer juga dapat tetap menjual gas LPG 3 kg apabila mendaftar sebagai pangkalan resmi ke Pertamina. Oleh karena itu, Yuliot menyampaikan bahwa pengecer gas LPG wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan resmi LPG 3 kilo Pertamina. Yang mengecer itu kami jadikan pangkalan per 1 Februari, kata dia. Lantas bagaimana cara pengecer atau warung bisa jual LPG 3 kg? Nah, syarat menjadi pangkalan resmi Pertamina itu terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi seseorang apabila ingin menjadi pangkalan resmi LPG 3 kg. Dokumen tersebut mencakup bukti kepemilikan lahan, dokumen legalitas usaha, dan dokumen pendukung berupa referensi dari bank maupun persetujuan lingkungan. Adapun beberapa dokumen yang dibutuhkan ketika mendaftar di antaranya KTP, NPWP, bukti kepemilikan lahan, bukti saldo rekening, akta pendirian badan usaha, fotokopi bukti kepemilikan usaha sejenisnya jika ada, serta fotokopi bukti kerjasama dengan PT Pertamina jika ada. Selain itu, beberapa dokumen lain yang dibutuhkan adalah surat referensi bank, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, kemudian untuk badan hukum izin gangguan dan surat izin tempat usaha, surat izin mendirikan bangunan, serta surat keterangan catatan kepolisian. Ribet banget ya, hanya jual gas LPG mau diecer, dapatnya berapa, ngurus surat-suratnya aja udah ribet banget itu ya. Pendaftar juga diharuskan melampirkan susunan pengurus beserta jumlah karyawan terdaftar pangkalan dan outlet LPG 3 kg beserta perjanjian kontraknya serta surat pernyataan bermateri yang berisi komitmen untuk membiayai penyediaan sarana dan fasilitas agen LPG serta mematuhi peraturan yang berlaku. Wah, luar biasa ya. Hanya untuk jadi pengecer gas LPG, persyaratannya ribet banget. Mana mungkin bisa merakyat biasa mengurus ini? Nggak mungkin lah. Berarti kan kalau dia jual, nah itu bisa jadi ilegal karena peraturan yang sangat rumit.